Puji Tuhan, saat ini kembali lagi kita bertemu untuk berdoa, untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini sama-sama kita mau angkat pujian. Bagaimana kita mencari damai hanya terdapat dalam Tuhan Yesus saja. Kita mencari ketenangan hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus saja. Dimanapun kita dapat mencari, mungkin di luar sana dapat menawarkannya, tapi hanya di dalam Yesus yang dapat memberikan kepastian untuk setiap kita mendapatkan kedamaian dan ketenangan abadi. Puji nama Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia Haleluya. hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama angkat pujian ini lagi dari awal. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, Ku cari hanya ku temui di dalam Yesus saja. Haleluya. Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagi bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, Bersama Dia hatiku tenang. hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus Hanya Yesus yang menjadi jawaban hidup kita semua. Haleluya. 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 Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Engkau Yesus jawaban hidup kami. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Benar, hanya Engkaulah satu-satunya kedamaian dalam kehidupan kami. Hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan ya Bapa. Ya Bapa, pada saat hari ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Dan kami juga rindu mendapatkan berkat rohani yang daripada Engkau Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, layakan kami untuk dapat memuji, memuja, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu bekerja melawat setiap kami yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan, ketika kami memulai setiap ibadah kami, Engkau yang bekerja dari awal hingga berakhirnya ya Bapa. Kami percaya kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang dapat kami bagikan juga kepada orang-orang lain, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan baik dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami siap menikmati hadirat-Mu, kami siap menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mau membesarkan nama Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Keindahan di hadapan. Keindahan Haleluya. di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah. Hidup ini Haleluya. sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Untungku besar jika Yesus milikku. Jiwaku bergema, dapat damai sepenuh di tengah ribut keras, ombak dunia menderu. Hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Benar-benar ya untungku
besar. Haleluya. besar. Jika Yesus milikku, jiwaku bergema, dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Damai sorga, Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. damai sorga. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Damai surga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Kekuatan kita, ketenangan kita hanya didapat di dalam Yesus saja. Waktu kita berada dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan Tuhan. Kita akan merasakan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa memenuhi setiap kita. Mari kita sama-sama rasakan hadirat Tuhan. Angkat pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Haleluya. Tersungkurku di kakimu, Kami mau rasakan hadirat-Mu. rasakan hadiratmu. Haleluya. Kami tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Takkan ku melepaskan Haleluya, Engkau Kau Yesus. cahaya Yesus, haleluya, haleluya. bagiku. Mengirikmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Harapanku, harapan kami hanya ada di dalam Engkau Yesus. Engkau yang akan terus bersama kami. Haleluya, haleluya. jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Pada angkat pujian ini lagi. Katakan, tersungkurku di kakimu. Aku mau rasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu.
Haleluya. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku. Haleluya. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup. Kami ingin masuk di dalam rencana-Mu. Haleluya. Sehingga seluruh hidup kami mau serahkan untuk Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, seluruh hidup kita. Kita mau konsentrasi, kita mau duduk diam. Kita mau datang kepada Tuhan lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Angkat pujian ini. Bila badai telah berkecamuk, jangan takut akan bahaya. Tuhan Yesus perlindunganmu, dalam naungnya kau sentosa. Ada damai di waktu susah, ada damai di tengah taufan, damai di tengah gelora dunia. Lindungannya Tuhan, Ada damai di waktu susah. ada Haleluya, damai haleluya, di waktu haleluya. susah, Ada damai di tengah taufan. ada damai di Haleluya, terima kasih Tuhan. damai di tengah gelora dunia.
damai di tengah gelora dunia. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan yang menjadi perlindungan setiap umat-Nya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ada damai di tengah gelora dunia. Haleluya, haleluya. Dunia dilindungannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sekalipun sekeliling kami ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kecemasan ya Tuhan. Namun kami tahu kepada siapa kami harus berlari. Kami tahu kemana tujuan kami ya Tuhan, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami beroleh ketenangan, kami beroleh kedamaian ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus mencari Engkau. Kami mau terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau juga Allah yang dekat dengan kami. Kami mau terus dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Sehingga kami benar-benar beroleh kedamaian itu, ketenangan itu ya Tuhan. Dan kami juga rindu mereka yang di luar sana juga boleh merasakan kedamaian yang kami rasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah saat ini bagi kami semua, bagi jemaat-Mu, bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Engkau berfirman bagi kami semua. Kuatkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Teguhkan kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bekerjalah di hati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari-hari ini kita memerlukan ketenangan, memerlukan kekuatan, memerlukan sukacita, memerlukan damai sejahtera. Karena apabila ketakutan itu menguasai kehidupan kita, maka kita melupakan salah satu kekuatan yang besar yang sebenarnya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apabila kita mau percaya, apabila kita mau berserah, apabila kita mau melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ketujuh. Filipi 4 ayatnya yang ketujuh firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema yang diberikan pada saya malam hari ini adalah tentang ketenangan dalam juru selamat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada pasal yang keempat, di sini kita mengetahui sebenarnya ada satu masalah besar yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana mereka menghadapi tantangan yang dari luar, tekanan, aniaya yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan,
bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam sendiri, dari antara mereka, dari antara pelayan-pelayan Tuhan ada perselisihan, ada ketidaksehatian, ada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga kalau kita melihat atau mundur satu ayat di dalam ayatnya yang ke-6, di situ ada satu nasihat yang diberikan oleh Paulus, bagaimana dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan apabila kita melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita tidak khawatir, apabila kita mengungkapkan, menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur, maka apa yang disebutkan dalam ayat yang ke-7 tentang damai sejahtera Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita, akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, maka bisa dikatakan kalau kita melakukan ayat yang ke-6, bagaimana supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga, akibatnya adalah terdapat dalam ayatnya yang ke-7. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Dalam kata damai sejahtera yang dari Allah sendiri adalah fokusnya bagaimana damai sejahtera yang berasal dari Allah. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Hanya satu jalan. Kita bergaul karib dengan Allah. Membangun hubungan yang benar dengan Allah kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mengambil satu keputusan yang salah di saat-saat yang genting, di saat-saat yang susah ketika kita menghadapi permasalahan atau persoalan, itu dampaknya sangat buruk sekali dalam kehidupan kita. Maka diperlukan ketenangan ketika kita menghadapi permasalahan tersebut. Nah, inilah yang diinginkan oleh Paulus, bukan hanya kepada jemaat yang ada di Filipi, tetapi juga kepada kita semua. Supaya kita dapat membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang indah antara kita dengan Allah kita. Kita harus mengenal siapa Dia. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-52, Yesaya pasalnya yang ke-52 ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan, Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 tentang pribadi yang datang yang begitu luar biasa, yang memberikan satu semangat baru bagi mereka yang menghadapi permasalahan ataupun persoalan. Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi kata damai sendiri itu benar-benar memiliki arti di mana seseorang bisa merasakan satu ketenangan karena tidak terpengaruh dengan situasi atau keadaan yang sedang dihadapi. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca di sini, bagaimana Yesus itu datang sebagai pembawa damai. Firman Tuhan katakan mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, mengabarkan berita selamat. Sesuatu yang mendatangkan sukacita yang besar. Sesuatu yang memberikan harapan yang besar kepada orang-orang yang sedang terbelenggu di dalam masalah atau tekanan dalam kehidupannya. Lalu kalau kita melihat juga di dalam Roma pasalnya yang ke-5,
Ayat yang pertama di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan kita yang dibenarkan karena iman. Bukan lagi hidup di bawah tekanan dosa, bukan lagi hidup di dalam bayang-bayang kekhawatiran dan ketakutan, tetapi dikatakan bagaimana kita hidup di dalam damai sejahtera. Ada sukacita, ada ketenangan. Untuk itu mari kita membawa diri kita, untuk kita dapat mengambil satu keputusan yang tepat bagi kehidupan kita sendiri, bagi pribadi kita. Ya, apalagi hari-hari terakhir yang kita hadapi saat ini, tidak ada jalan lain, saudara. Semua pemimpin-pemimpin negara, mereka mengambil satu keputusan untuk menyelamatkan negara mereka dari segala hal yang sedang dihadapi saat ini. Banyak orang pun sedang berlomba-lomba untuk mencari jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari bawa hidup kita untuk semakin dekat kepada Yesus. Membangun hubungan yang baik, mengerti siapa Allah kita, memahami pribadinya, menikmati kuasanya di dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera, ketenangan itu kita dapatkan dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kembali lagi di dalam Filipi, di situ dikatakan selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Ya, artinya damai sejahtera Allah ini dapat menghasilkan satu hasil yang jauh lebih baik, satu hasil yang jauh lebih bernilai dari yang dapat dicapai oleh kepintaran manusia itu sendiri. Ya, kalau dikatakan melampaui segala akal, akal bukan berarti hanya sebatas kecerdasan saja. Tidak, tetapi ketika kita mengambil keputusan yang tepat untuk kita lari kepada Yesus, maka dikatakan hasil yang akan kita peroleh nanti ketika diri kita sendiri dikuasai oleh damai sejahtera dan ketenangan itu adalah hasil yang jauh lebih baik, jauh lebih bernilai, jauh lebih memuaskan ketimbang kita menuruti ketakutan kita ataupun kekhawatiran kita sendiri. Ya, jadi ambillah keputusan untuk mulai saat ini kita membangun hubungan yang baik dengan Allah kita. Dalam doa, dalam setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, kita tahu bahwa di dalam hati itu bukan hanya terdapat perasaan. Perasaan ketika kita senang, perasaan ketika kita sedih, ya. Tidak hanya terdapat tentang perasaan saja, tetapi dalam hati juga merupakan selain pusat perasaan, pusat kehendak, pusat kemauan, pusat pikiran manusia. Lalu apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7 tadi tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi bukan lagi ketakutan kita, bukan lagi kekhawatiran, bukan lagi kecemasan, melainkan jiwa kita ini dikuasai dengan damai sejahtera. Pekerjaan ini bukan berubah ketika hasil dari perasaan atau keinginan atau kehendak itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi damai sejahtera, ketenangan ini
menguasai hati, menguasai pusatnya. Ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun adalah sesuatu keputusan yang memuaskan. Seperti yang saya katakan tadi, memberikan hasil yang baik, memberikan hasil yang jauh lebih bernilai dari kecerdasan, dari kepintaran, dari hikmat manusia itu sendiri. Karena merupakan hasil dari ketundukan kita sebagai anak-anak Tuhan kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang dipelihara, yang dijaga oleh damai sejahtera Allah adalah jiwa kita. Ya. Pikiran kita akan dipelihara, firman Tuhan katakan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27 firman Tuhan katakan. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya, pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dari kata memelihara sendiri bukan hanya sekedar menjaga, tetapi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita takutkan ketika kita membaca ayat di dalam Yohanes 14 ayat 27 ini tadi, terkandung satu harapan yang besar, yang indah sekali. Bagaimana damai sejahtera itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Di dalam Yesaya juga pasalnya yang ke-54. Yesaya pasalnya yang ke-54 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan katakan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Haleluya. Kita pegang janji Tuhan. Tidak akan bergoyang, tidak akan beranjak. Jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Karena iblis siap merampas sukacita dan damai sejahtera ketika kita membiarkan ketakutan dan kekhawatiran itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Asal saja kita mau setia, kita mau taat, kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan kerjakan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari-hari yang kita hadapi, kita berjalan bersama dengan Yesus. Jangan biarkan kepintaran kita, jangan biarkan ketakutan kita menguasai kehidupan kita. Tetapi mari kita datang kepada Yesus. Di dalamnya ada jawaban. Di dalamnya ada damai. Di dalamnya ada sukacita. Rendahkan diri kita di hadapannya. Dan biarlah dia bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hanya aku bisa lari kepada Yesus. Dialah jalan keluar terbaik dalam kehidupan kita. Percayakan hidupmu, percayakan hatimu. Biarlah damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiranmu. Maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini, hanya aku bisa lari kepada Yesus. Haleluya.
bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, haleluya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kami hanya mau belajar berharap kepadamu. Ampuni atas ketakutan, ampuni atas kekeliruan kami, ampuni atas kekhawatiran yang seringkali menghinggapi hati kami, Tuhan. Engkau mengajarkan melalui firman-Mu untuk kami terus pandang kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, karena kami akan mendapatkan jawabannya di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Tuhan, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau besar, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
terpujilah Engkau, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami muliakan, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, 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 Tuhan, haleluya. Hanya ku bisa Haleluya, haleluya. kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau kekuatan kami Tuhan, haleluya. Engkau harapan kami, Engkau sukacita kami, haleluya, haleluya. Lari kepadanya. Haleluya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah Kami kaki percaya janji-Mu Tuhan. sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai senang. Tiap pikulan pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah. Damai senang. Tiap pikulan
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaiblah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, kami datang kepada pribadi yang tepat, kepada Yesus Juru Selamat, kepada Yesus yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pegang tangan kami. Tuhan tuntun setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk memahami pribadi-Mu Tuhan, mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami pula untuk dapat melakukannya hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan melalui ketaatan kami kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan bekerja dalam hidup kami. Biarlah dalam hati kami Tuhan timbul ketenangan, timbul sukacita, timbul damai sejahtera untuk kami terus pandang kepada Engkau. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi pedoman kami. Kami pandang terus kepada Engkau karena kekuatan kami hanya datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpujilah akan nama-Mu. Masalah persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu, kami tidak tahu apa yang mereka sedang alami. Kalau ada yang ada dalam ketakutan, kesulitan, kesusahan, putus asa Tuhan, tolong jamah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasai kehidupannya, biarlah mereka mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam Engkau. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, tidak pernah ditinggalkan setiap orang yang selalu berharap kepada Engkau, selalu mencari Engkau, selalu mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami, harapan kami di dalam Engkau. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik. Kami bisa sama-sama memuliakan Engkau. Kami bisa sama-sama memuji dan menyembah Engkau dalam segala keterbatasan. Tetapi kami yakin dan percaya kalau hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan jamah kehidupan kami. Tuhan puaskan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Yang terbaik Tuhan akan kerjakan apabila kami taat kepada Engkau. Inilah doa kami Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang indah, nama yang penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.